Allahu Akbar, Allah. Perkara salat memang tidak bisa dianggap sepele. Malas mengerjakannya saja sudah dianggap sebagai orang yang munafik, apalagi meninggalkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surah An-Nisa ayat 142. Dengan rasa malas untuk mengerjakan salat merupakan tanda bahwa kecintaan terhadap Tuhannya tidak melebihi kecintaannya terhadap hawa nafsunya. Terutama salat yang terasa berat untuk orang-orang munafik, yakni salat Isya dan salat subuh. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faktor yang menentukan baik buruknya salat seseorang tergantung dari bagaimana niatnya. Kemudian bagaimana dia menyambut waktu salat, bersegera atau malas. Kemudian kaifiatnya atau tata caranya sesuai dengan ajaran Nabi atau tidak. Dan juga kekhusyuannya dalam salat. Untuk masalah kekhusyuan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Melaksanakan salat secara khusyuk memang bukan sesuatu hal yang mudah, tetapi setidaknya menjaga kekhusyuan dalam salat bisa dilakukan. Berikut 3 cara yang bisa menjadi pegangan agar kita tetap dalam kondisi khusyuk. Yang pertama adalah ihsan. Menurut bahasa, ihsan bisa bermakna kebaikan atau berbuat baik. Tetapi dalam salat, ihsan bisa bermakna pengawasan. Sebagaimana potongan hadis dalam hadis yang panjang, ketika malaikat Jibril bertanya perkara agama kepada baginda Nabi SAW, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Nabi SAW menjawab, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Dengan melihat secara batin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ada, melihat dan dilihat, kita akan senantiasa berhati-hati dalam melakukan salat. Yang kedua adalah memahami bahasa Arab. Bahasa yang kita tahu merupakan salah satu sarana untuk berkomunikasi, menyampaikan maksud, tujuan dari satu pihak ke pihak lainnya, baik itu dengan tulisan, ucapan langsung, atau hanya dengan sebuah isyarat. Lalu, apa hubungannya bahasa dengan salat? Tentu ada. Allah Azza wa Jalla sudah memilihkan bahasa yang diterapkan pada setiap aspek ibadah dan pada ucapan-ucapan mulianya yang ditulis sempurna dalam kitab suci Al-Quran.
bahasa tersebut adalah bahasa Arab. Maka wajib bagi setiap muslim memahami bahasa Arab atau minimal tahu artinya, karena menyerapnya kata pada hati hanya dengan bahasa yang kita pahami, terutama pada ibadah sholat, ibadah yang paling mulia ini. Jangan hanya ucapan saja yang beribadah, tetapi harus dibarengi juga dengan hati. Maka insya Allah ketika hati sudah beribadah kepada Allah, maka kita akan terbebas dari orang yang disabdakan Nabi SAW, akan keluar manusia dari arah timur dan membaca Al-Quran namun tidak melewati kerongkongan mereka. Hadis riwayat Bukhari. Artinya tidak jatuh pada hati-hati mereka, sehingga apabila mereka selesai mengerjakan sholat, hati mereka tetap merasa gelisah, resah, bahkan putus asa. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan bahwa zikrullah atau mengingat Allah akan membuat hati menjadi tenang. Ketiga, mengingat kematian. Kematian bukan hal fiksi atau khayalan. Setiap hari, setiap menit, ada saja makhluk Allah yang Allah pisahkan antara raga dan jiwanya. Kita tahu dan menyaksikan bahwa maut itu pasti adanya. Dengan melihat mereka yang lebih dahulu meninggalkan, tentu sudah cukup menjadikan motivasi untuk lebih baik dalam mengumpulkan bekal. Bekal tersebut bukan harta, bukan tahta, bukan juga wanita, tetapi ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan wasilah salat dalam mendapatkan kebahagiaan setelah kematian merupakan wasilah yang paling utama. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Maka jika salatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika salatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari salat wajibnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lihatlah, apakah hambaku ini memiliki salat sunnah? Maka disempurnakanlah apa yang kurang dari salat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmizi. Anggap saja bahwa salat yang kita kerjakan merupakan salat yang terakhir. Cara tersebut pasti bisa menjadikan kita lebih bersungguh-sungguh dalam mengerjakannya.